Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Pada malam hari ini saya akan memenuhi requestnya para pemirsa ya, atau kawan kita yang masih baru belajar merakit strum ikan tipe MOSFET. Itu keluhannya, mengapa saya setiap merakit strum ikan tipe MOSFET itu kok selalu gagal. MOSFET-nya jebol terus, padahal sudah mengikuti tutorial yang sudah ada di YouTube saya, dan cara penggulungannya pun sudah sama. Itu penyebabnya di mana ya? Ya Bang, dia bertanya seperti itu ya. Jadi malam hari ini saya akan mengulas satu persatu mengapa kalian selalu gagal pada saat perakitan strum ikan tipe MOSFET ini ya. Oke, eh, yang pertama-tama ya, bahan yang harus kita siapkan itu adalah sebuah MOSFET. Di sini saya menggunakan MOSFET FSA 20N50 ya. Ini tipe N channel, bukan tipe P channel ya. Ini tipe N channel. Jadi kaki nomor 1, 2 dan 3 ini adalah gate, drain dan source. Gate kaki nomor 1, drain kaki nomor 2, source kaki nomor 3. Ini tipe N channel. Nah, untuk eh, perakitannya itu maksudnya, walaupun kalian nggak harus menggunakan FET tipe ini ya, nggak harus. Kalian bisa menggunakan IRF Z44 atau 3205, itu nggak masalah ya. Itu sama ya, sama-sama N channel, bukan P channel. Oke, untuk yang pertama adalah sebuah MOSFET yang masih kondisi normal ya. Maksudnya itu masih bisa digunakan seperti ini. Dua buah MOSFET. Yang kedua adalah resistor 10 ohm setengah watt ya. Resistor 10 ohm setengah watt dan resistor 100 ohm 2 watt. Ini resistornya jangan sampai salah ya Lur ya. Jangan sampai salah. Ini nggak boleh menggunakan 220 ohm 2 watt, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus menggunakan 100 ohm 2 watt seperti ini ya. 100 ohm 2 watt. Nah, perlu diingat 100 ohm 2 watt. Nggak boleh menggunakan 220 ohm 2 watt. Nah, terus yang ketiga itu adalah sebuah relay kodok ya. Ini yang 30 ampere 5 pin seperti ini. Nah, ini relaynya ya. Oke, langkah selanjutnya kita simak dengan baik ya. Untuk kawan kita yang masih belajar merakit atau masih awam di komponen elektronik, untuk memahaminya itu masih susah, silahkan simak video ini sampai selesai ya, karena saya akan mengulas satu persatu mengapa kalian selalu gagal dalam perakitan strum ikan tipe MOSFET. Karena MOSFET itu terkenal memang sangat rentan pada saat perakitan ya, resikonya sangat besar. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah, kalau heatsinknya satu pendingin seperti ini ya, atau heatsink ini ya, salah satunya kita beri isolator atau pelapis bagian belakangnya ini ya. Jangan sampai dua-duanya itu bersentuhan di heatsink. Kalau IRF 3205 atau Z44 itu kan atasnya itu ada heatsinknya juga ya. Jadi kita harus menggunakan isolator, jangan sampai bautnya itu menempel di bagian bodi belakangnya ini ya. Nah, kalau bersentuhan di bagian bodi belakang atau kaki drain tengah ini ya, itu sudah saya pastikan ya, 100% FET Anda akan jebol dan gagal dalam perakitan. Jadi harus menggunakan isolator seperti ini.
Nah, ini satunya saya beri isolator dan yang satunya lagi ini enggak saya kasih isolator ya. Enggak perlu, soalnya yang satu ini udah kita beri isolator. Nah, kalau mau diberi dua-duanya ya enggak masalah, malah aman ya. Seperti itu. Jadi bodi belakang atau bodi bodi belakangnya ini ya harus kita beri isolator, jangan sampai tidak. Nah, itu salah satu penyebabnya. Oke, langkah kedua kita masuk ke cara perangkaiannya ya. Ini disimak dengan baik ya, jangan sampai salah dan gagal paham dan akhirnya bertanya-tanya lagi. Nah, oke, kita simak dengan baik ya. Jangan sampai salah, yang masih awam itu jangan sampai salah ya. Ini saya ulas satu persatu ya. Dengan sangat detail, sedetail-detailnya sampai kalian bisa. Kita beri tenol dulu kaki gate-nya. Lalu selanjutnya kita pasang resistor 10 ohm setengah watt ini di kaki gate ya. Di kaki gate atau kaki nomor 1. Kita pasang di kaki gate. Ini resistor 10 ohm ya. 10 ohm. Udah jangan lain-lain lagi. Pokoknya apa yang saya ucapkan itu 10 ohm ya 10 ohm. Nggak usah kalau pakai resistor segini bisa nggak, segini bisa nggak. Itu nggak usah ya. Ini batasnya hanya 10 ohm dan 15 ohm. Nah, selebihnya saya nggak nanggung resiko. Nah, seperti itu. Kaki gate kita beri resistor 10 ohm. Seperti ini. Dan sebelahnya lagi sama ya. Ini kita pasang di kaki gate. Atau gerbang. Nah, ini gerbang buka tutupnya ini. Kita pasang resistor 10 ohm. 10 ohm setengah watt ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita pasang resistor 100 ohm 2 watt ya. 100 ohm 2 watt perlu diingat. 100 ohm 2 watt kita pasang di kaki source atau kaki nomor 3. Kaki source ya. Usahakan itu kalau nyolder itu bener-bener mateng ya. Jadi kita menggunakan fluk atau pasta apa gitulah. Sebelahnya pun sama ya. Kita pasang resistor 100 ohm 2 watt di kaki source atau kaki nomor 3. Disimak dengan baik ya. Jangan sampai salah, nanti kalau salah gagal. Sudah saya pastikan gagal. Seperti ini ya. Jelas? Jelas ya, jelas. Mau suara jelas. Selanjutnya kedua ujung kaki resistor 10 ohm yang dihubungkan di kaki gate dan resistor 100 ohm yang kita hubungkan di kaki source itu kita jadikan satu seperti ini. Nah, kita jadikan satu ya. Simak ini, disimak. Kita jadikan satu. Sebelahnya pun sama ya, kita jadikan satu. Seperti ini. Jelas ya? Langkah selanjutnya, kedua ujung yang sudah kita satukan, resistor 10 ohm dan 100 ohm ini, kita beri resistor 100 ohm lagi ya. Kita beri resistor 100 ohm 2 watt lagi. Kita solder di ujungnya. Tuh, jatuh lur.
sebelahnya pun sama ya. Kita beri resistor 100 ohm 2 watt. Ini yang selalu gagal, silahkan disimak dengan baik, Lur. Jangan sampai Anda salah paham dan akhirnya bertanya-tanya. Nah, seperti ini. Jelas ya? Nah, apabila sudah seperti ini, nah resistor yang kita hubungkan atau kita seri ke 100 resistor 100 ohm yang kita seri ke resistor 100 ohm dan 10 ohm yang kita jumper tadi ini masuk di kaki drain MOSFET yang sebelah kiri. Kita silang ya. Ini masuk di kaki drain MOSFET sebelah kiri. Seperti ini. Simak ya. Ini resikonya sangat besar kalau merakit strum ikan tipe MOSFET itu ya, karena salah sedikit aja gagal. Apalagi kalau kesalahan pada saat penggulungan trafo. Wes, biar alatnya saat cepuk itu terbakar semua ya, gagal terus kalau trafonya juga nggak bener. Dan kaki eh, drain MOSFET sebelah kanan ini kita beri resistor 100 ohm yang kita seri yang dari MOSFET sebelah kiri ini ya. Ini masuk ke kaki drain MOSFET sebelah kanan. Seperti ini. Jadi ini disilang ya. Kalau lagi ngerakit itu slow. Sediakan kopi sama rokok biar makin oke. Nah, seperti ini. Nah, jelas ya. Ini tutorial sangat detail. Kalau di channel lain nggak ada ini. Nah, lihat. Seperti ini ya. Jelas ya. Jelas. Langkah selanjutnya kaki source atau kaki nomor 3 ini kita beri kabel jumper. Ini untuk arus aki negatif. Kita beri pasta dulu ya atau fluk supaya enak nempelnya. Nah, seperti ini. Ini kita tempelin di kaki nomor 3 ya atau kaki source. Hanya di channel ini ya, kalau membahas strum ikan itu sangat detail. Satunya kita hubungkan di kaki source. Nanti tak perlihatkan lagi ya supaya jelas. Kalau nggak jelas nanti kasihan yang nyimak. Seperti ini ya. Jadi kaki nomor 3-nya itu kita beri kabel jumper. Ini untuk arus aki negatif. Arus aki negatif ya. Jelas ya. Oke. Setelah jadi rangkaiannya seperti ini, kita beri kabel min aki atau negatif aki. Kita beri di kaki source yang kita udah jumper tadi ya. Nah, seperti ini. Ini arus aki negatif. Negatif ya. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan trafo yang sudah kita lilit ya. Untuk yang baru nyimak silahkan
cari di channel saya itu cara melilit trafo strom VAC. Itu bisa digunakan untuk transistor dan MOSFET ya, nggak masalah. Nah, jadi di sini saya menggunakan trafo donat bekas saya dulu ya. Ini untuk MOSFET ya, ini khusus untuk MOSFET. Yang udah lama ngikutin channel saya itu udah pasti pernah lihat pada saat di TKP ya, ini trafo Troid atau donat. Sekarang kita hubungkan kaki primer pada trafo ya di kaki gate. Sorry. Di kaki drain atau kaki nomor 2. Kita hubungkan primernya ya. Tenang, nanti saya beritahu mengapa kok saya selalu gagal dalam merakit setrum ikan VAC tipe MOSFET. Oke, primer yang satunya lagi kita hubungkan di kaki drain MOSFET sebelah kanan. Seperti ini. Jelas ya. Langkah selanjutnya kita pasang relay. Nah, ini kan udah saya pasangin relay ya. Jadi saya hanya memberi contoh. Ini kan relay, kakinya ada 5 pin ya. Ini pin nomor 1 ini kita tidak gunakan. Pin nomor 1 kita tidak gunakan ya. Yang kita gunakan itu pin nomor 2, 3, 4, dan 5. Untuk arus positif atau plus aki, kaki nomor 2 dan 3 pada relay, ini ya, ini kita jumper seperti ini. Ini kita jumper ya. Ini posisinya kan gini ya. Nah, ini kita jumper. Ini adalah sebagai plus aki atau positif aki. Nah, untuk CT primer kita hubungkan di kaki nomor 5. Sini ya. Ini CT primer pada trafo, kita hubungkan di pin nomor 5 seperti ini. Ini CT primer pada trafo. Jelas? Nah, jika sudah, kita siapkan satu buah kabel lagi ya. Satu buah kabel lagi sebagai switch atau saklar. Kita solder di kaki nomor 4 atau ini kaki nomor 4 ini ya. Ini. Nah, ini loh. Kita beri kabel seperti ini. Nah, jika sudah, saatnya kita mengetes rangkaian yang sudah kita buat. Ini saya undurin dulu kameranya ya, supaya terlihat jelas. Ini negatif aki atau aki min dari kaki source yang kita jumper ya, kita hubungkan di aki negatif. Nah, ini akinya sudah saya siapin. Kelihatan ya. Ini akinya saya pasang di sini ya. Ini arus aki negatifnya saya pasang di aki negatif. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti rangkaian Anda itu akan jebol. Itu sudah saya pastikan 1000% jebol. Jangan sampai kebalik. Ini kalau tipe MOSFET itu resikonya sangat besar. Nah, untuk positifnya atau plusnya itu kita ambil dari jalur relay. Jalur relay ya.
relay ini kita hubungkan di kaki positif. Nah, kita hubungkan di kaki positif ya. Positif aki. Seperti ini ya. Jelas ya. Nah, untuk saklarnya kita ambil di jalur aki min dan relay. Relay kaki nomor 4 ya, atau pin nomor 4 ini ya. Ini sebagai switch kita tempelin di source, kaki source. Kita nyalakan dulu, baru saya akan jelasin mengapa saya selalu gagal merakit setromikan tipe MOSFET. Ini sebagai saklar. Oke. Sekarang kita nyalakan rangkaian ini. Nah, jadi ini saklarnya ini yang dari relay kita tempelin di kaki nomor 3 yang kita jumper atau negatif aki ya. 1, 2, 3. Nah, dengar ya. Nah, jadi rangkaian ini itu sudah jadi atau berfungsi dengan baik. Kita tes sekali lagi ya. Ini kita tempelin di kaki source atau negatif aki. Jelas ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita beri beban satu buah bohlam lampu 500 watt ya. Nah, ini sudah kita siapin bohlam ya. Kita hubungkan di kaki, kok di kaki? Di jalur sekunder ya. Sekunder pada trafo. Itu jangan lupa kita beri kapasitor ya. Nah, gini kan jelas ya. Sorry, goyang. Ini amunisinya 10 ampere ya. Nah, ini saklarnya. Ini rangkaiannya saya simpan di sini ya. Jelas ya. Kita nyalakan. Ini akinya posisinya lowbat, nggak masalah lah. Karena hanya tutorial ya. Nah, seperti itu lur. Nah, sekarang saya akan jawab. Mengapa kalian selalu gagal dalam merakit stromikan tipe MOSFET itu? Karena kebanyakan yang ngerakit itu tidak menggunakan relay. Nah, jadi fungsinya relay ini juga sebagai tahanan ya. Jadi nggak langsung harusnya itu masuk ke rangkaian si stromikan yang sudah kita rangkain ya. Langsung ke MOSFET-nya itu nggak langsung ya. Jadi dia harus melalui relay. Supaya apa? Supaya rangkaian kalian itu nggak over nerima arus yang masuk dari aki itu ya, nggak langsung masuk ke MOSFET. Jadi harus melalui relay, terus habis dari relay masuk ke rangkaian, seperti itu. Jadi setiap perakitan kita itu harus menggunakan relay kodok 30 ampere 12 volt, seperti ini. Jadi kalau ngerakit itu wajib menggunakan relay, nggak boleh tidak ya. Kalau nggak menggunakan relay, sudah saya pastikan 90% berhasil, gagal, dan 50% gagal ya. Berhasil, sorry.
90% gagal, 50% berhasil. Kalau tidak menggunakan relay, kalau rangkaian Anda menyala itu hanya cara kebetulan aja, atau posisi aki kalian itu lowbat. Tapi kalau posisi aki kalian itu strong atau full, sudah saya nyatakan fat Anda akan jebol. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Ini saklarnya ya. Nyalain lagi. Ini saklarnya walaupun dipegang nggak masalah ya. Nggak akan nyetrum. Ini FET tipe N channel. Nah, kita pegang MOSFET-nya aman. Nggak panas. Cuman anget-anget dikit. Nah. Aman ya. Jadi yang baru belajar wajib menyimak video ini dengan benar. Nah, kalau udah gini kan aman. Jadi saya insya Allah nanti saya akan menayangkan VAC MOSFET ya, versi jumbo, FET jumbo. Nah, ini rangkaian resistornya udah saya buat. Tinggal kita rangkai si MOSFET-nya itu ya. Ini saya menggunakan PCB bolong. Seperti ini. Sederhana ya. Hanya sekedar konten. Jadi nggak terlalu begitu rapi ya. Karena ini hanya milik pribadi. Jadi kalau yang dijual-jual itu ya harus rapi. Seperti itu. Utamakan itu ya kerapian juga ya. Ini saya menggunakan resistor 10 ohm setengah watt sama resistor 100 ohm 2 watt. Ini kita perlukan 4 biji. Sama dengan yang sudah saya tutorialkan barusan itu ya. Seperti itu masih. Kita nyalain lagi. Oke. Sekian dulu video dari saya. Semoga yang nyimak itu bisa mengerti ya. Jadi yang baru belajar itu bisa memahami penjelasan dari saya barusan ini ya. Oke, saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.